Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 9 yang hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap dan saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari tentang diskriminan. Itu merupakan bagian terakhir dari bab fungsi kuadrat. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk bab baru ya. Saya berharap mudah-mudahan kalian masih memahami materi sebelumnya yaitu diskriminan dan dapat dipergunakan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga untuk klik tombol like agar saya terus bisa berkarya membuat materi pembelajaran yang lebih menarik. Nah, pada video kali ini merupakan bab baru ya. Kita akan mempelajari tentang transformasi, banyak jenisnya. Nah, pada hari ini kita khusus membahas masalah pencerminan atau refleksi. Sama saya, Kuko Santoso. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan pengertian pencerminan, dan yang kedua, kalian dapat menentukan hasil pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil pencerminan terhadap sumbu X. Oke, kita langsung mulai bagian yang pertama. Nah, pada video kali ini ada yang berbeda, adik-adik ya. Kali ini saya akan dibantu oleh teman saya ini dari ruangguru.com, namanya Kak Yosef. Kak Yosef akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian pencerminan. Untuk menyajikan video tersebut, mari kita lihat bersama-sama. Silakan Kak Yosef. Adik-adik, siapa di antara kalian yang gak pernah bercermin? Kakak yakin di antara kita semua pasti pernah bercermin untuk memastikan penampilan terbaik dari diri kita. Akan tetapi, apakah adik-adik pernah mencermati lebih lanjut bayangan hasil pencerminan dari diri kita? Seperti bentuk dan jaraknya. Untuk lebih memahami mengenai pencerminan, kita simak video berikut ini. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pencerminan. Atau dalam topik kali ini sering disebut dengan refleksi. Tapi istilah refleksi kali ini berbeda dengan pijat refleksi ya. Oke adik-adik, agar lebih paham, kita simak ilustrasi berikut ini. Ilustrasi pertama. Jika terdapat sebuah kelereng ditaruh dengan jarak 50 cm di depan cermin, maka bagaimana hasil refleksi atau pencerminannya ya? Seperti yang adik-adik bisa lihat, hasil pencerminannya juga berupa kelereng. Dengan jarak antara bayangan dengan cermin pun sama panjang, yaitu 50 cm seperti jarak asli. Jika kita misalkan kelereng sebagai suatu titik P dan bayangan kelereng sebagai titik P aksen, dan kita hubungkan antara titik asal dengan titik bayangan, dalam hal ini P dengan P aksen, maka garis yang terbentuk tersebut akan tegak lurus dengan cermin. Jadi, bayangan yang terbentuk akan menghasilkan bentuk titik yang sama dengan jarak yang sama, dan garis yang menghubungkan akan tegak lurus dengan cermin. Ilustrasi yang kedua. Jika Didu dengan tinggi badan 1,8 meter berdiri di depan cermin dengan jarak 1 meter, maka bagaimana ya hasil pencerminannya? Pencerminannya akan dihasilkan bayangan berupa sosok Didu dengan tinggi yang sama, dan jarak bayangan ke cermin sama seperti jarak Didu ke cermin. Kita misalkan Didu dengan tinggi 1,8 meter
sebagai sebuah garis. Maka ketika akan direfleksikan, kita dapat merefleksikan titik A, yaitu ujung kaki didu, dan titik B, yaitu ujung kepala didu, menjadi A aksen dan B aksen. Jarak A ke cermin sama dengan jarak A aksen ke cermin. Sementara jarak B ke cermin sama dengan jarak B aksen ke cermin. Panjang garis A aksen B aksen sama dengan panjang AB. Apabila kita tarik garis A ke A aksen dan B ke B aksen, maka kedua garis tersebut dapat dipastikan sejajar. Jadi, jika sembarang garis AB direfleksikan terhadap sebuah garis menghasilkan bayangan A aksen B aksen, maka panjang AB sama dengan A aksen B aksen dan A aksen sejajar B aksen. Lanjut ke ilustrasi yang ketiga ya adik-adik. Selain titik dan garis, berikutnya kita memiliki sebuah bidang yang akan direfleksikan atau dicerminkan. Semisal terdapat prisma segitiga dengan ukuran tertentu ditaruh di depan cermin. Maka hasil bayangan refleksinya akan sama, berupa prisma segitiga juga. Apabila kita gambarkan pada bidang datar, maka prisma tersebut terlihat sebagai sebuah segitiga. Kita beri nama segitiga ABC. Jika direfleksikan, kita hanya perlu merefleksikan titiknya, yaitu titik ABC. Refleksi titik akan menghasilkan titik dengan jarak yang sama. Maka kita akan memperoleh titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya, kita hanya perlu menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi sebuah bidang segitiga yang sama dengan segitiga asal. Jadi, kita bisa lihat pada gambar bahwa garis A aksen, B aksen, dan garis C aksen semuanya tegak lurus terhadap cermin. Dan hubungan ketiganya saling berjajar. Baik adik-adik, melalui ketiga ilustrasi tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, jarak titik asal terhadap cermin sama dengan jarak titik bayangan terhadap cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik awal dengan titik bayangan akan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk dari titik asal dengan titik bayangan akan memiliki hubungan saling sejajar. Oke adik-adik, sama dalam kehidupan kita. Jika hati kita baik, maka yang tercermin dalam kehidupan kita adalah perilaku yang baik. Oke deh adik-adik, udah dulu ya ngomongin tentang hati. Mantapkan hati untuk terus belajar. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Kak Yosef atas penjelasannya. Bagaimana adik-adik? Mudah-mudahan bisa memahami tentang pengertian pencerminannya. Oke, kita teruskan ke tayangan berikutnya. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan Kak Yosef lagi tentang pencerminan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kak Yosef hari ini sangat baik, bisa membantu Pak Kukuh dalam menjelaskannya. Oke, silakan dijelaskan Kak Yosef. Sekarang ini Kak Yosef sedang berada di rumah cermin, di mana kanan, kiri, atas, bawah, semuanya cermin. Adik-adik bisa tebak gak mana Kak Yosef yang asli? Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Wah, tadi banyak sekali cerminnya ya.
ada cermin yang horizontal, ada pula cermin yang vertikal. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pencerminan atau refleksi tingkat lanjut. Kali ini kita akan belajar pencerminan terhadap sumbu X atau sumbu horizontal dan terhadap sumbu Y, sumbu vertikal. Adik-adik, simak penjelasannya berikut ini ya. Ilustrasi pertama, misalkan kita memiliki sebuah titik A dengan koordinat 4,3 dan titik B negatif 7, negatif 4. Lalu akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y ini bertindak sebagai cermin ya. Jarak titik asal A terhadap cermin adalah 4 satuan dari kanan. Maka bayangan yang akan dihasilkan nantinya juga berjarak 4. Tapi karena dicerminkan, maka jaraknya 4 satuan ke kiri dari cermin. Sehingga nilainya menjadi negatif 4. Sementara itu, tinggi titik A adalah sama, yaitu 3. Karena, ingat, sifat dari refleksi garis titik asal dengan titik bayangan harus tegak lurus dengan cermin. Sehingga, akhirnya diperoleh titik A aksen berada pada koordinat negatif 4,3. Bagaimana hasil bayangan dengan refleksi titik B yang berkoordinat negatif 7, negatif 4 terhadap sumbu Y? Dengan proses yang sama, jarak titik B dengan cermin adalah 7 satuan dari kiri cermin karena nilainya negatif. Maka, pencerminannya akan berada pada jarak 7 satuan ke kanan cermin. Tinggi dari titik tersebut pun tetap sama, yaitu 4 satuan ke bawah. Sehingga akan diperoleh koordinat titik B aksen, yaitu 7, negatif 4. Oke adik-adik, dari 2 contoh tadi kita bisa menarik kesimpulan. Jika kita merefleksikan sebuah titik terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya akan bernilai negatif dari nilai semulanya. Sementara nilai dari Y akan tetap. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, agar lebih paham, coba adik-adik selesaikan soal berikut ini. Berapakah bayangan titik P dengan koordinat negatif 4,5 yang direfleksikan terhadap sumbu Y? Pilihan jawabannya A, 4,5, B, negatif 4, negatif 5, atau C, 4, negatif 5. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas. Kita hanya perlu mengalihkan nilai X dengan negatifnya. Karena kita memiliki nilai X negatif 4 dikali dengan negatif, maka nilainya akan menjadi positif 4. Sehingga koordinat bayangannya adalah 4,5. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang bagaimana kalau titik-titik tadi direfleksikan terhadap sumbu X? Kita simak ya penjelasannya. Dengan titik yang sama yaitu A 4,3, B negatif 7, negatif 4 yang akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Jadi, sumbu X ini bertindak sebagai cermin ya. Jarak titik asal A terhadap cermin adalah 3 satuan dari atas. Maka, bayangan yang akan dihasilkan nantinya juga berjarak 3. Tapi karena dicerminkan, maka jaraknya 3 satuan ke bawah dari cermin. Sehingga nilainya menjadi negatif 3. Sementara itu, jarak titik A adalah sama, yaitu 4. Ingat kembali, sifat dari refleksi. Titik asal dengan titik bayangan harus tegak lurus dengan cermin. Sehingga akhirnya diperoleh titik A aksen berada pada koordinat 4,
negatif 3. Lalu bagaimana ya hasil bayangan dengan refleksi titik B yang berkoordinat negatif 7, negatif 4 terhadap sumbu X? Dengan proses yang sama, jarak titik dengan cermin adalah 4 satuan dari bawah karena nilainya negatif. Maka pencerminannya akan berada pada jarak 4 satuan ke atas cermin. Jarak titik tersebut pun tetap sama, yaitu 7 satuan di kiri cermin. Sehingga akan diperoleh koordinat titik B aksen, yaitu negatif 7,4. Baik adik-adik, berdasarkan ilustrasi yang kedua tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa titik yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai Y-nya menjadi negatif dari nilai semula. Sementara nilai X-nya tetap. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Oke adik-adik, Kak Yosef beri soal ya. Berapakah bayangan titik yang direfleksikan terhadap sumbu X dengan titik yang berkoordinat Q negatif 3,5? Pilihan jawabannya adalah A. 3,5, B. Negatif 3, negatif 5, atau C. Negatif 3,5. Mari kita bahas untuk mengetahui jawabannya. Adik-adik, kita hanya perlu mengali nilai Y dengan negatif. Sehingga kita bisa memperoleh nilai Y-nya adalah negatif 5. Jadi, koordinat bayangan titiknya adalah negatif 3, negatif 5. Jawabannya adalah B. Oke nih adik-adik, melalui penjelasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan seperti berikut ini. Jadi perlu diingat ya adik-adik, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka kita hanya perlu mengalihkan nilai Y-nya dengan negatif. Sementara, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, kita hanya perlu mengalihkan nilai X-nya dengan negatif. Adik-adik, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Yosef atas penjelasan yang sangat gamblang dan jelas. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya inti dari pencerminan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu berarti nilai Y-nya yang tetap, X-nya yang kebalikannya. Sementara kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka nilai X-nya yang tetap, Y-nya yang kebalikannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang saya akan menambahkan beberapa contoh untuk memperkaya latihan dari yang disampaikan Kak Yosef tadi. Yang pertama, saya punya gambar seperti ini. Tentukan bayangan A pada A, refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian yang kedua atau B, refleksi terhadap sumbu X. Oke, langsung kita bahas di sini ya, di gambar ini. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y, A-nya negatif 4,2, ini sumbu Y-nya ya. Maka bayangnya berada di sebelah kanan sumbu Y ya. Kita hitung jarak dari ini cerminnya, sumbu Y. Jarak dari A ke cermin 4 satuan, maka nanti jarak dari cermin ke bayangan berarti 4 satuan juga ya, sehingga diperoleh titik di sini 4,2. Dengan demikian bayangan A oleh refleksi terhadap sumbu Y diperoleh A aksen 4,2. Kemudian yang B, refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X itu cerminnya, ini cerminnya. Kemudian kita hitung jarak dari A ke cermin ya, ini ada 3 satuan. Maka nanti jarak dari cermin ke bayangan juga ada 3 satuan. Sehingga diperoleh titik negatif 4, negatif 2. Dengan demikian, bayangan A oleh refleksi terhadap sumbu X diperoleh A double aksen negatif 4, negatif 2. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik P 3, negatif 5 pada refleksi terhadap sumbu Y.
Oke, pembahasan kita nggak perlu pakai gambar sekarang, kita menggunakan sifat. Ini pencerminannya terhadap sumbu Y, maka yang tetap adalah nilainya X atau Y. Oke, Y, berarti yang berubah adalah X-nya ya, X-nya kebalikannya. Ini gambarnya seperti ini, titik P, X, Y dicerminkan oleh sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya ya, berarti menjadi kebalikannya negatif X, kemudian Y-nya tetap. Kita masukkan P3, negatif 5, berarti ketika dicerminkan, kebalikan dari 3, negatif 3 ya, Y-nya tetap. Berarti bayangan dari P oleh refleksi terhadap sumbu Y diperoleh P aksen negatif 3, negatif 5. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut contoh ketiga. Titik K, A, B dengan koordinat A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, sehingga diperoleh bayangan K aksen negatif 3, B. Dan direfleksikan lagi terhadap sumbu X, sehingga diperoleh bayangan yang kedua K double aksen negatif A, negatif 1. Tentukan koordinat titik K. Dengan menggunakan sifat tadi dapat kita gambarkan seperti ini. Ini alurnya, ini bendanya ya, K dengan koordinat X, Y. Kemudian direfleksikan oleh sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya menjadi kebalikannya negatif X, Y. Kemudian ini direfleksikan lagi oleh sumbu X ya, yang berubah berarti Y-nya, X-nya tetap ya, negatif X tetap negatif X, Y-nya berarti menjadi kebalikannya, menjadi negatif Y. Ini alurnya. Kemudian kita masukkan angkanya, angka sesungguhnya. K-nya A, B belum tahu. Ini K aksen negatif menjadi negatif A, B ya. Oke, K double aksen berarti menjadi negatif A, negatif B. Kita masukkan angkanya. Ini KAB belum tahu. Berarti K aksennya menjadi negatif 3, B ini dari soal ya. Kemudian K double aksen menjadi negatif A, negatif 1. Nah, untuk menentukan nilai A dan B, kita lihat dari dua alur ini. Ini di K aksen, ini didapatkan nilai negatif A dan negatif 3 ini sama ya. Negatif A sama dengan negatif 3, berarti nanti A-nya ketemu 3. Kemudian di bayangan kedua kita peroleh ini negatif B sama dengan negatif 1, maka B-nya sama dengan 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya titik K itu koordinatnya adalah A-nya 3, B-nya 1, sehingga K koordinatnya 3,1. Oke, demikian adik-adik, mudah-mudahan paham ya. Oke, demikian materi pada video kali ini. Saya berharap kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yosef dan saya pada pertemuan kali ini. Kemudian setelah selesai menyaksikan video ini, jangan lupa kalian masuk kembali ke e-learning madrasah, akses menu CPT untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya siapkan untuk kalian. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya dengan mudah dan sempurna ya. Sampai bertemu di video berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Saya Ari, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.